Calvin Verdong membawa Nech Nieuwenhuis memuncaki klasemen sementara di Eredivisie dengan 2 kemenangan 6 poin yang mereka dapatkan. Ya, kemarin mereka menghajar tim yang justru menjadi tuan rumah, itu Heracles dengan 1-4, padahal mereka lebih dulu kebobolan. Horkam bisa mencetak gol lebih dulu, tapi karena Horkam membuat pelanggaran keras, men-tackle pemain Nech, akhirnya dia diusir lapangan. Baru 13 menit sudah dengan kartu merah. Ini agak berat bagi Heracles untuk bisa bangkit lagi dan bisa mempertahankan keunggulan, sehingga mereka kebobolan 4 gol dan Verdong bermain dengan sangat baik di 3 back. Ini pelatih Dick Schroeder, pelatih Nech ini memainkan ala tim nasional punya pola 3-4-3. Ya, seperti yang ditampilkan oleh STY sebelumnya, sekarang Patrick Kluivert di timnas kita, dan Verdong menjalankan itu dengan baik bersama dengan rekannya Sandler dan Pereira di jantung pertahanan Nech. Ya, dan Sandler ikut membuat gol kedua dari 4 gol Nech, ya, ke gawang Heracles, dan ini merupakan kemenangan kedua mereka dengan skor yang besar. Excelsior sebelumnya di pekan pertama mereka hajar dengan 5-0, sehingga mereka dalam 2 pertandingan memasukkan 9 gol dan kemasukan 1. Itu yang membuat mereka ada di puncak dengan 6 poin, sama seperti Feyenoord dan PEC Zwolle, klubnya Eliano Reinders juga yang mencetak kemenangan 2 kali. Dan ini kan modal bagus bagi Nech bersama dengan Verdong untuk melihat pertandingan di pekan ketiga. Mereka akan ketemu dengan Nacht Breda kalau nggak salah di pekan ketiga dan bermain di kandang mereka. Ya, saya pikir Verdong dan kawan-kawan juga bisa mengambil keuntungan bermain di kandang dan bisa mengalahkan tamunya. Nah, bagi Eliano Reinders, walaupun bermain hanya 29 menit bersama dengan PEC Zwolle, tapi pelatih Van der Veek itu memainkan dia terus dalam 2 pertandingan terakhir di 2 pekan pertama di Eredivisie, dan hasilnya bagus. Mereka bisa clean sheet dalam 2 pertandingan. Pertama mengalahkannya klub Metz Hilgers, ya, walaupun Metz tidak bermain, FC Twente dengan 1-0. Dia bermain juga dan masuk di babak kedua. Dan Telstar mereka hajar juga dengan di kandang Telstar, bahkan dengan 0-2. Jadi suatu hal yang bagus bagi PEC Zwolle, karena 2 kemenangan mereka akan balik ke kandang lagi nantinya, dan saya pikir ini akan menjadi satu hal yang bagus di antara Verdong dan Eliano Reinders, ya, untuk menatap, ya, bukan saja pertandingan penting di Eredivisie, tapi mereka diproyeksikan untuk ikut memperkuat timnas kita di putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia, kan, di Arab Saudi. Kita di grup B dengan Arab dan Irak, dan sebelum ke sana mereka berdua pasti dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk bisa memperkuat timnas kita, ya, untuk pertandingan FIFA Matchday Lebanon dan Kuwait bermain di Gelora Bung Tomo di Surabaya di bulan September, di antara tanggal 1 sampai tanggal 9 sesuai dengan jadwal di FIFA Matchday. Jadi bagus buat pemain-pemain abroad kita terus berkembang dengan baik, jam bermain yang oke, karena kita tahu bersama di Eredivisie itu ada 6 pemain kita di timnas itu semua ada di sana bermain dan semua siap untuk membela timnas. Jadi oke lah untuk hasil yang mereka dapatkan sejauh ini. Dan kalau bicara dengan Verdong, nggak ada obatnya teman-temannya. Dia itu baik di klubnya, waktu di timnas selalu mendapat tempat. Ya, ketika timnas itu dipegang oleh STY sampai ke Kluivert, dia seakan tidak tergantikan kecuali dia cedera atau dia misalnya kena akumulasi. Tapi selama dia ada baik-baik saja, dia akan mendapat tempat utama di posisi bek kiri. Kita coba melihat dengan apa yang terjadi dengan penjaga gawang kita Emil Audero. Di kandang mereka sendiri, di Giovanni Zanni, mereka gagal untuk melangkah ke babak berikut Coppa Italia putaran pertama. Ya, mereka kalah adu penalti 4-5 dari tamunya Palermo. Pada Palermo ini adalah mantan klubnya Emil Audero sebelumnya saat dipinjamkan ke Palermo, dan akhirnya dia balik lagi. Kemudian dia ada di Cremonese. Ya, Palermo kita tahu bersama di Serie B, dan bagi Emil ini ada rasa penasaran, ya, bahwa dia ditugaskan untuk menjaga gawang utama, tapi akhirnya gagal. Hasil pertandingan 0-0 selama 90 menit itu, dan akhirnya pertandingan yang harus dilalui dengan adu penalti ini diharapkan Emil bisa berbuat banyak, tapi ada 5 gol bersarang di gawang Cremonese dan Emil tidak mampu menahan itu. Memang ada upaya terakhir yang dilakukan oleh Emil untuk bisa menahan Pietro Cecorini, ya, penembak kelima dari
Palermo, tapi dia gagal untuk membendung tembakan Pietro. Sementara bagi Palermo, penjaga gawang mereka Francesco Bardi berhasil untuk menahan penendang kelima dari Cremonese, yaitu Dennis Johnson. Itu yang membuat Palermo bisa menang dan bersorak gembira, tentu sukacita di markasnya Cremonese karena mereka bisa melaju sampai ke putaran kedua. Oke, bagi Emil, mereka harus cepat-cepat melupakan hasil di Coppa ini karena mereka harus fokus untuk pertandingan pekan pertama di Serie A yang akan dimulai nantinya. Ya, pada pekan depan tanggal 24 kalau nggak salah itu mereka dijadwalkan ketemu dengan tim yang tidak main-main. Ya, ini AC Milan. Mereka harus ke San Siro dan pasti Emil akan dibuat jatuh bangun di sana oleh Rafael Leo dan kawan-kawan. Ya, karena Milan bermain di kandang sangat garang tentunya, dan Cremonese akan dijadikan santapan pertama mereka di pembukaan Serie A. Nah, makanya pertahanan bagi Cremonese, tentunya bagi penjaga gawang Emil Audero yang dipercayakan untuk bisa mengawal ini, itu harus ekstra hati-hati, waspada, dan pasti akan digempur habis oleh anak-anak Milan sepanjang laga berlangsung. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara.